pendidikan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Acuan Evaluasi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidia sebagai pemakalah pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian acuan evaluasi. Evaluasi dalam bahasa Inggris, evaluation, adalah proses penilaian. Evaluasi diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Dapat dipahami bahwa evaluasi adalah proses penilaian atau proses pengukuran yang dilakukan agar bisa mencapai suatu tujuan. Evaluasi pendidikan bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu yang ditentukan. Evaluasi belajar adalah untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Evaluasi PAI membimbing peserta didik menjadi manusia yang berprestasi, manusia yang mampu memelihara diri sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pemberdaya. Maksudnya adalah agar anak didik mendapatkan pembelajaran agama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ditanamkannya dalam jati diri mereka. Jadi acuan evaluasi PAI adalah suatu tujuan dalam penilaian atau pengukuran dengan karakter siswa yang ada di dalam kelas. Penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah penilaian yang diajukan kepada peserta didik dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Sistem penilaian acuan patokan disebut juga standar mutlak. Penilaian acuan patokan adalah penilaian terhadap peserta didik berdasarkan kriteria atau ketentuan yang telah ditetapkan, bukan membandingkan hasil belajar seorang peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Nilai-nilai yang diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik tentang materi pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau PAK yang merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai adalah karakteristik mata pembelajaran atau mata pelajaran atau kompleksitas, daya dukung, dan karakter peserta didik. Tujuan dan manfaat penilaian acuan patokan. Tujuan penilaian acuan patokan atau PAP adalah mengukur secara pasti kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. PAP sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Tujuan penilaian acuan patokan atau PAP adalah sebagai penilaian secara mutlak kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pendidik sebagai kriteria keberhasilan. Adapun manfaat PAP yaitu dapat mendiagnosa kemampuan peserta didik dalam pembelajaran serta kemajuannya dalam proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Penilaian acuan norma atau Participatory Action Message. Pedoman penilaian acuan norma atau PAN atau Non-Preference Stance merupakan batas lulus aktual didasarkan atas nilai rata-rata aktual atau nilai rata-rata yang dicapai oleh kelompok siswa. Pada acuan ini dapat dilihat di posisi tiap peserta didik dibandingkan dengan kondisi kelompok dalam satu kelas. Perbedaan pada kedua macam acuan penilaian yang digunakan yaitu penilaian acuan patokan PAP dan penilaian acuan norma atau PAN terletak pada penafsiran skor hasil tes. PAN merupakan asumsi bahwa kemampuan belajar peserta didik adalah berbeda dengan peserta lain yang diukur terhadap sama. Sedangkan asumsi penilaian acuan PAN yaitu bahwa kemampuan belajar semua peserta didik adalah sama untuk periode waktu yang berbeda.